morning New International Church and Happy New Year. Selamat tahun baru 2025. I'm so glad bisa melihat saudara dalam keadaan yang baik, whether it's online ataupun apapun keadaanmu. Saya tahu tidak semua dalam keadaan yang sukacita, beberapa juga ada dalam keadaan yang deg-degan. Tapi before that, saya mau ajak Anda semua untuk bisa mungkin nepok kiri kananmu atau say hello, atau mungkin it could be your family, give something encouraging. Katakan sesuatu yang baik bagi mereka. Kenapa? Karena tidak semua orang masuk 2025 dengan hati yang sukacita. Tidak semua masuk dengan hati yang bersyukur. Beberapa masuk dengan deg-degan, beberapa masuk dengan ketakutan. Tapi percayalah bahwa apapun keadaan hatimu pagi ini, apapun keadaanmu hari ini, God is not done with you yet. Dan saya berdoa supaya apapun keadaanmu hari ini, kau nggak cuma sekedar datang ke sini dengan sekedar apapun keadaanmu, tapi aku berdoa supaya engkau bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan langsung. You can get a blessing, you can get an answer from God. Dan saya berdoa itu terjadi. Hari ini kita akan belum masuk ke serinya, karena serinya kita akan masuk mulai di hari Minggu. Dan saya percaya bahwa it's gonna be very exciting dan akan helpful di dalam perjalananmu bersama Tuhan dan dalam menavigasikan hidupmu di dunia yang tidak mudah ini, dan especially di tahun 2025 ini. Hari ini saya ingin memberikan perenungan singkat yang simple, tapi saya harap bisa membuatmu berlari lebih kencang bersama dengan Tuhan. Hari ini saya bicara tentang melepas untuk berlari. Di Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, dan karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita dalam perlombaan, dan mungkin saudara pun merasa dalam perlombaan. Mungkin hidupmu saat ini sedang dalam keadaan perlombaan berbeda-beda. Mungkin kamu lagi dalam keadaan yang lagi dikencang, atau kamu lagi terseok-seok. Apapun keadaanmu, izinkan saya kasih tahu bahwa in every season of your life, Tuhan menyertaimu. Tapi hari ini ada sebuah dorongan yang powerful, yaitu di kata ayat yang tanggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita. Dan hari ini, since saya adalah pengkhotbah yang satu poin, hari ini saya cuma akan share ada satu poin. Saudara tahu gak bahwa untuk kita berlari kencang, ada beban dan dosa yang kita perlu tanggalkan. Pada waktu kita menanggalkan sesuatu, itu bukan untuk bikin kita repot, tetapi untuk bikin kita sukacita, untuk kita berlari lebih kencang, untuk kita bisa berlari lebih baik lagi, dan mampu setia dalam pertandingan dengan jauh lebih baik lagi. Dan hari ini saya cuma mau share ada satu hal yang kita perlu lepaskan, ada satu beban yang kita perlu lepaskan, yaitu namanya iri hati. Iri hati. Sebelum saya mau lanjutkan ini, saya mau cerita ada satu hal dulu. Ada satu teman saya yang dulu saya gembalakan cukup lama, dan saat ini dia sudah pindah dan dia kerja di Jepang. Dan dia cerita bagaimana di Jepang bahwa pastor, I was really respected here. Dia sangat dihormati di sini, dan dia cerita tentang bagaimana dia ini lagi persiapan pernikahannya dari Manado, dia pindah ke Jepang dan dia dihargai sama orang Jepang di situ karena etos kerjanya yang sangat luar biasa dan sangat sehat dan menyukakan di situ. Sebagai seorang imigran yang tinggal atau orang yang pindah untuk kerja di situ, dia berhasil menghadirkan hormat dari negara dan atau rekan-rekan kerjanya yang berbeda suku, bangsa, dan negara dari dia. Nah, tapi dia cerita bahwa saat dia itu di-celebrated sama rekan-rekan yang beda negaranya dia, ada orang-orang yang tidak celebrate dia, merendahkan dia, memaki dia, bahkan mengecilkan dia, membuat dia kecewa, membuat dia down. Dan surprisingly, orang itu adalah suku bangsanya sendiri. Dan dalam konteks ini, dengan segala hormat saya harus ngomong orang Indonesia. Teman saya adalah orang Indonesia, dan dia cerita ke saya bahwa dia tidak habis pikir bagaimana orang negara lain bisa menghargai dan celebrate etos kerjaan dia. Tetapi dia sangat direndahkan oleh sukunya sendiri.
Tentu ini bukan generalisasi. Tentu tidak semua hal seperti ini. Tidak semua orang seperti ini. Tapi yang kita temukan dan dia temukan adalah bahwa justru orang-orang ini adalah orang-orang yang pergi ke gereja. Dan dia merenungkan bagaimana mungkin orang yang pelayanan di gereja bisa merendahkan dia sebegitu rupa. Ini hanya satu contoh. Tentu ini bukan suatu negaranya, tapi suatu contoh. Bagaimana ada satu bad habits dan dosa yang mampu menghancurkan hati, menghancurkan emosi orang lain. Dan bahkan bukan cuma menghancurkan orang lain, menghancurkan diri sendiri juga. Yaitu iri hati. Iri hati adalah sesuatu yang sangat serius. Saking seriusnya sampai bisa masuk perintah Allah yang ke-10. Saudara setujukah bahwa pelanggaran dan dosa itu bukan cuma 10? Perintah Allah memang cuma 10. Perintah Tuhan cuma 10. Tapi pelanggaran lebih banyak itu. Tentu apapun itu pelanggaran yang masuk di 10 perintah itu pasti sesuatu yang serius. Dan iri hati saking seriusnya dia sampai masuk ke perintah ke-10. Nah, apakah definisi iri hati? Definisi iri hati itu simpel, yaitu senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Apakah saudara dan teman-teman pernah ngalamin di posisi seperti ini? Apakah mungkin Anda pernah di posisi seperti ini? Bayangkan bahwa engkau lagi dipromote, kau ada di posisi yang lebih baik, mungkin kau menang tender dan beberapa orang celebrate kamu, tapi ada beberapa orang yang bilang, kok dia bisa dapat itu? Nggak ya mungkin, pasti dia main sama bos ya, pasti dia menyembah berhala atau dia pakai susuk atau dan sebagainya, dan berbagai macam fitnah, berbagai macam kata-kata menyakitkan yang sebenarnya bersumber dari iri hatian mereka. Sebaliknya juga mereka senang lihat orang susah. Pada waktu saudara gagal, saat orang-orang banyak yang encourage saudara, encourage kamu, yang ada mereka bilang seperti orang sinetron bahwa sudah bagus, mampus dia, mungkin dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan, yang kadang kalau kita dengar sendiri, kalau saudara nonton di sinetron, kita lihat banyak tokoh-tokoh seperti ini, kadang kita berpikir, kenapa bisa orang seperti ini? Tapi masalahnya itu juga didasari hidup nyata, yaitu bahwa ada orang-orang di sekitarmu yang senang saat kamu susah, tapi susah pada waktu kamu senang. Nah, masalahnya gini, kita berpikir sebenarnya kan, sebenarnya apa yang dalam hatinya mereka? Nah, when we put it this way, kita berasakan ini jelek banget. Tetapi entah kenapa dilakukan begitu banyak orang. Mengapa iri hati ini serius? Karena gini, iri hati lebih menunjukkan siapa kita dibandingkan siapa orang lain. Saat kita iri, itu yang sedang menunjukkan siapa kita lebih dibanding orang lain. Bahwa kenapa? Bahwa ternyata hati kita kecil. Baru orang sebelah kiri kanan kita baru berhasil sedikit aja, langsung iri. Pada waktu orang baru celebrate sedikit aja, kita langsung iri. Kita langsung mikirin hal-hal jelek tentang dia. Padahal belum tentu dia bisa diiriin. Padahal kita gak tahu apa yang dia lakukan di belakang. Padahal saudara setuju gak? Kita tidak bisa membandingkan hidup kita. Semua orang berasal dari background, berasal dari start yang berbeda-beda, berasal dari privilege yang berbeda-beda. Sehingga membuat kita harusnya tidak iri sama orang lain. Dan kita tidak bisa bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita gak bisa membandingkan orang nyetir naik motor, naik mobil, dan jalan kaki, dan naik sepeda. Semua punya kecepatan yang berbeda-beda, semua punya privilege yang berbeda-beda. Makanya betapa kecilnya hati kita kalau untuk sukacita, bayangkan kita harus bandingkan diri dengan orang lain dulu. Apalagi ada komendang-mending ya lu masih gitu. Ya gue, nah ada Amsal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Dikatakan bagaimana hati yang tenang mampu menghadirkan sukacita, freshness in your body. Di sini kita lihat bahwa hati itu isu batin, tapi ujungnya sampai ke tubuh. Artinya hatimu yang sukacita, hatimu yang penuh ketenangan akan mampu punya dampak positif di tubuhmu. Tapi iri hati juga adalah isu batin yang dampaknya bisa sampai ke tubuhmu. Ada Alkitab mengatakan ada kata membusukkan tulang. Tentu bukan berarti tulang langsung busuk. Tetapi ada sesuatu yang berbau secara spiritual yang membuat orang tidak tahan untuk dekat denganmu. Karena ada sesuatu yang busuk ada di dalam hatimu. Saudara bisa lihat bahwa orang yang paling dirugikan oleh iri hati adalah orang yang iri. Jadi penyakit untuk dirinya sendiri. Iri hati
sangat deadly. Membuat kita mampu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Saudara gini, saya tahu bahwa dunia ini adalah dunia kompetisi. Saya tahu bahwa dunia ini kita harus berjuang. Banyak teman-teman yang berjuang. Tapi izinkan saya kasih tahu bahwa iri hati adalah salah satu tindakan atau value yang paling kontraproduktif. Karena tenaga kita untuk iri seharusnya bisa dilakukan. Atau bisa digunakan untuk kita maju lebih baik lagi. Kenapa? Karena gini, orang iri hati, kalaupun dia diberkati, dia tidak akan bisa menikmati berkatnya. Maka hari ini di tahun 2025, tanggal 1 Januari 2025, saya mau nanya dulu, siapa orang yang saudara iri tahun 2024? Apakah ada orang yang saudara tuh iri dengan dia? Apakah ada orang-orang yang saudara tuh gak suka? Padahal sebenarnya kalau boleh jujur dia gak jelek-jelek banget. Cuma somehow saudara merasa bahwa saudara pengen memiliki apa yang dia inginkan. Saudara pengen sesuatu yang dia punya. Padahal belum tentu keadaannya seperti yang saudara bayangkan. Tapi hari ini izinkan saya ngomong bahwa orang yang iri hati, kalaupun diberkati, dia akan susah menikmati berkatnya. Kenapa? Karena dia terlalu fokus di luar. Saudara pernah bayangkan gak? Sukacita dan kebahagiaan itu isu batin, bukan lahiriah. Jadi sukacita, kebahagiaan itu adalah kondisi dalam batinmu, bukan kondisi di luarmu. Artinya bahwa kalau luarmu bisa biasa aja, tapi kalau batinmu sukacita, kok bisa tetap menghadirkan sukacita di situ? Saudara tahu gak? Ada hubungan erat antara iri hati dengan ketidakmampuan menikmati berkat. Mungkin saudara berpikir bagaimana itu bisa terjadi? Simple aja. Karena gini, punya berkat sangat berbeda dengan menikmati berkat. Saudara bisa punya berkat, tapi belum tentu bisa menikmati berkat. Orang bisa punya banyak berkat, tapi gak semua bisa menikmati apa yang dia punya. Seseorang bisa punya banyak hal, tapi belum tentu bisa menikmati segala hal. Dan saudara tahu gak, pada waktu ditelusuri, iri hati membuat tumpul batin seseorang. Bikin hati orang susah nikmatin berkat. Makanya saudara tahu gak, Tuhan lebih suka memperbesar batinmu dibanding berkatmu. Tuhan yang lebih suka memperbesar batinmu dibanding berkatmu. Kenapa? Karena yang Tuhan sayang sama Anda. God loves you so much. Dan dia tahu kalau hati seorang sempit, dia tidak akan bisa menikmati berkat sebagaimanapun banyaknya. Tapi yang hatinya luas, walaupun berkatnya kecil, dia tetap bisa menikmati. Makanya hari ini ada satu omongan nih, atau satu quotes, atau satu hal yang saya mau ajak kita sama-sama ngomong. Saya mau diberkati, tapi saya mau teman saya juga diberkati. Coba kita ngomong sekali lagi, saya mau diberkati. Dan saya juga mau teman saya diberkati. Sering gak saudara ngomong ini? Saudara sering berdoa sama Tuhan, Tuhan bless me, terus ngomong bless me. Tapi hari ini pernah gak kau menantang dirimu untuk bilang, Lord bless my friend. Bless other people. Jangan cuma saya doang diberkati. Saya pengen kau juga melimpahkan berkatmu bukan cuma pada saya, tapi juga teman-teman saya. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka. Dan saya pengen saya juga punya sukacita pada itu melihat mereka dibawa engkau ke tempat lebih tinggi. Sebuah tantangan dengan mudah ya. Kenapa? Kita susah punya visi yang besar kalau hati kita kecil. Karena kalau hati kita kecil, impian kita kecil. Sudah pernah dengar gak? Ada orang pada waktu saya bertanya, what's your dream? What's your dream? Dan ditanya bahwa impiannya cuma dia mau bikin ini, bikin hal besar, gak jelas. Ternyata pada waktu dicek, dia bermimpi fokusnya simply karena egonya dia. Karena dia gak mau kalah dari orang lain. Bukan karena memang dia mau kejar impian yang Tuhan taruh dalam dia. Makanya hari ini saudara, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai iri hati kita malah bikin ego kita naik dan membuat kita bermimpi hal-hal yang harusnya kita bisa bermimpi lebih besar, mimpi lebih jelas. Mimpi yang mimpinya Tuhan yang Tuhan taruh di hidup Anda. Tapi karena egomu, kamu jadi kesulitan. Hari ini berbesar hatilah untuk lihat temanmu diberkati. Saat dia diberkati, misalnya mereka akhirnya punya anak. Sukacita bareng mereka. Saat dia akhirnya punya pacar, ikutlah sukacita sama dia. Pada waktu mereka punya budget akhir untuk bisa beli rumah atau bisa kontrak rumah, ikutan sukacita. Saat mereka dapat pekerjaan baru, be happy with them. Be happy for them. Mungkin bagi beberapa dari saudara ada orang-orang yang punya impian.
Dan mungkin mereka punya impian dan mereka ada di posisi di mana saudara impikan hal itu. Ya, tapi izinkan saya mau kasih tahu bahwa apa yang terjadi sama mereka, berkat yang Tuhan berikan sama mereka, bisa aja saudara dapatkan. Walaupun mungkin bisa berbeda. Mungkin mereka misalnya menikah sama orang Korea Selatan, saudara bisa dapat orang Korea juga, tapi bagian Korea yang lain gitu. Mungkin mereka menikah sama bule misalnya, sama orang US gitu. Saudara someday bisa aja menikah sama orang US juga, tapi ujung Surabaya mungkin. Gak apa-apa, yang penting apa? Menikahnya sama manusia, maksudnya kayak gitu loh. Dan walaupun kamu mungkin pekerjaanmu mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan, dan dia dapat pekerjaan yang berbeda. Ya saudara mungkin jangan pernah lupa bahwa hari ini belum tentu masa depanmu sama dengan hari ini. Bisa juga berbeda di masa depan. Saudara gini, suatu saat saya dapat kapsul obat yang ditaruh di tempat yang sangat kecil. Dan sambil saya lihat, saya merenung bahwa kapsulnya jadi kelihatan gede-gede. Kapsul jadi kelihatan gede dan besar. Dan saya merenungkan kenapa kapsulnya terlihat besar. Karena ternyata tempatnya kecil. Dan kalau misalnya kapsul ini terlihat besar dan saya tempat kecil, akhirnya saya eksperimen. Saya membayangkan kalau misalnya kapsul obat yang saya miliki itu, saya taruh di galon. Nah akhirnya galonnya jadi terlihat besar, kapsulnya terlihat sangat kecil. Dan kenapa saya bahas hal ini? Saya mau ajak kita sama-sama merenungkan di hati kita, saudara. Kenapa? Karena banyak isu di hati dan jiwa kita. Sudah tahu gak? Lebih banyak orang menderita di batin dibanding fisiknya. Maka hari ini saya tahu batinmu mungkin banyak yang terluka. Mungkin ada di antara saudara tahun 2024 masih menyisakan banyak luka. Mungkin masih menyisakan banyak beban. Mungkin masih menyisakan banyak hal. Tapi hari ini mungkin Tuhan tidak selalu angkat bebanmu. Mungkin saudara bertanya, Tuhan kapan Tuhan angkat beban saya? Tapi hari ini mungkin Tuhan tidak sedang mengangkat bebanmu, tapi Dia sedang memperbesar hatimu dan batinmu. Sehingga pada waktu hatimu membesar, batinmu membesar, yang masalah yang dulu kau anggap besar menjadi kecil. Sehingga kamu akan memandang masalah itu dari kacamata yang berbeda. So makanya I don't want to judge people di area itu. Tapi hari ini minta Tuhan untuk Anda berlatih untuk berbesar hati. Kenapa? Sudah tahu gak? Kasih Tuhan adalah kasih yang mampu memperluas hati kita. Asal kita buka diri. Semakin kita fokus dengan apa yang memang Tuhan berikan di hidup kita. Kita mengelola, kita mensyukuri, kita belajar menikmati. Itu akan membuat kita lebih bersuka cita. Membuat kita lebih fulfilled. Kenapa? Karena kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Bukan apa yang Tuhan belum berikan. Ibrani 2:9 mengatakan hal ini. Saya tahu ayat ini outside banget, tapi bear with me. Tapi Dia, yaitu Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar hati. Kenapa saya bisa bilang hal itu? Karena Dia yang berkorban, kita yang diberkati. Coba dia kecil hati, bayangkan kalau dia lagi dipecut sama si tentara Romawi. Pada itu dipecut, dia dilukai daging kemana-mana. Dia dapat vision dari Bapa di surga. Dia bilang, karenamu seluruh manusia, seluruh abad akan selamat. Nah pertanyaannya, bayangkan jika dia iri dan tersinggung. Dia marah, kayak gue yang bonyok, kenapa mereka yang diberkati? Kan jadi kayak petinju gitu. Suaminya yang petinju bonyok, istrinya yang kaya gitu maksudnya. Nah, sudah bayangkan bahwa misalnya dia iri, bahwa dia tersinggung, dia kesel dan dia bilang, gue capek, this is not worth it. Dia lepaskan jubahnya, dia lempar itu kayu salib ke mukanya Pontius Pilatus, terus dia terbang ke Avengers naik ke atas gitu. Can you imagine if that happens? Maka jadi problem yang besar dan kita sekarang gak selamat. Kita akhirnya ribuan miliaran orang akan terbakar di api, binasa, dan iblis bisa bilang menyala abangku. Itu maksudnya kan akhirnya gitu jadinya. Tapi untung dia gak kayak gitu. Saat dia dilukai, dia dapat vision bahwa Anda akan bersama Dia, bersama Bapa di surga. Karena pengorbanannya, memang dia gak dapat keuntungan apapun. Dia yang terluka, kita yang selamat.
Tapi dia tetap setia. Dia tetap lakukan. Dia fokus dengan visi dan misi yang disematkan kepada dia. Nah akhirnya Filipi 2:8 bilang gitu. Itu sebabnya karena kesetiaannya dia, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. So beautiful. Karena dia setia, dia tidak iri, tidak hitung-hitungan. Akhirnya dia mendapatkan nama di atas segala nama. Kan dia berbesar hati. Saudara gini, bagi kita yang iri, kalau kita terus-menerus melakukannya, kita sedang beresiko menghadirkan kutuk ke diri kita dan berikutnya. Tapi bagi yang mau lepas, pengen membuka diri dan mengizinkan Tuhan untuk dealing dengan hati mereka, untuk punya hati yang besar, kau sedang posisikan dirimu dalam posisi berkati. Saudara tahu gak, orang iri hati akan sulit menikmati apapun dalam hidupnya. Kenapa? Karena miskin bukan hartanya, tapi batinnya. Makanya saya bisa lihat berkali-kali ada orang yang lebih kaya dari saya, jauh punya harta, jauh lebih banyak dari saya. Kok masih bisa iri, masih bisa ngomongin orang di belakang. Padahal saya bayangkan kalau saya punya hidup kayak gitu, saya punya harta seperti itu, saya punya rumah sebesar itu, saya gak akan sempat ngomongin orang. I'm just gonna enjoy what I have. Dengan semua yang saya miliki, saya akan enjoy, nikmatin dan sebagainya. Tapi bisa lah orang punya segala sesuatu tetap aja iri. Makanya gini saudara, hari ini jangan sampai gini, jangan-jangan kalau hari ini saudara iri terus, jangan-jangan yang miskin tuh bukan kantongmu tapi batinmu. Saya berdoa supaya hari ini jangan batinmu miskin. Izinkan Tuhan membuka hatimu, izinkan Tuhan yang kasih yang membukamu. Jangan iri sama orang, jangan nyusahin hidup orang. Saudara gini, ada statement kayak gini, kalau hari ini kamu belum bisa jadi garam, minimal jangan bikin geram. Coba sekali lagi, kalau hari ini belum bisa jadi garam, minimal jangan bikin geram. Jangan bikin orang kesel, jangan keluarin fitnah gak jelas kalau kamu iri. Jangan kamu bikin orang kayak terluka, kehilangan damai sejahtera karena iri hati kita yang bikin kita tidak diuntungkan dan dia juga tidak diuntungkan. Iri hati rasa dia tidak aman, dirugikan bukan cuma kita tapi kerajaan Allah juga dan orang lain. Bayangkan karena kita insecure, karena ada seseorang insecure, kita potong berkat orang lain, kita ngejelekin orang lain, kita melukai orang lain. Ada orang-orang yang di dalam satu perusahaan insecure sama bawahannya sendiri yang brilian. Padahal sebenarnya dia ini bisa bikin perusahaan jauh lebih baik. Tapi karena dia iri, artinya dia tekan orang ini. Akhirnya orang ini masih tertekan, sang bintang pun keluar dari perusahaan itu. Perusahaan itu pun hancur. Udah tahu gak? Kadang ada musim di hidup kita. Kita perlu istilahnya kayak gini. Minding our own business. Jangan banding-bandingin. Saat saudara lagi di survival mode, fokus untuk selamat. Gak usah lihat kiri kanan. Gak usah lihat sosial media orang. Fokus untuk selamat. Ada satu ayat yang jarang dibaca tapi very powerful. Di 1 Tesalonika 4 saudara. Dia bilang gini. Tentang kasih persaudaraan. Tidak perlu tuliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal ini kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih lagi bersungguh-sungguh melakukannya. Dan ayat 11, very powerful. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk apa? Hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar. Dan tidak bergantung pada mereka. Wow. Sudah tahu ini ayat jarang banget dibahas. Jarang. Saya jarang lihat ada pengkhotbah bahasa ayat ini. Padahal ayat ini powerful sekali. Ayat 11 ya. Anggap, consider it an honor. Untuk hidup tenang. Gak gerecokin orang. Minding your own business. Urus persoalanmu sendiri, bekerja dengan tanganmu, give your best, sehingga apa? Kamu dihormatin orang, kamu menjadi pribadi yang terhormat, kamu tidak bergantung dengan orang lain, kamu gak ngurusin, kepoin orang lain, kamu gak kepoin banyak hal yang tidak seharusnya kamu kepoin, tapi kamu konsisten, sibuk
membangun dirimu, membangun keluargamu, apa yang sudah kamu miliki. Bukankah ini powerful saudara? Bayangkan kalau orang diem-diem tiba-tiba berhasil. Diem-diem tiba-tiba diberkati. Diem-diem tiba-tiba dia bisa hidup bertahan sendiri. Akhirnya kita menghadirkan hormat dan orang-orang sopan di mata orang luar. Bayangkan saudara. Makanya hari ini mind your own business kalau memang diperlukan. Be humble, be kind. Saudara setuju gak? Tidak semua hal harus dipamerkan. Saudara segini, kadang ada beberapa, saya tidak mau mengeneralisir, tapi ada banyak di bangsa kita gini. Kalau gak pamer kekayaan, pamernya kemiskinan gitu maksudnya. Saudara tahu gak, kita sering dengar kata flexing, yaitu memamerkan kekayaan. Tapi saudara tahu gak, ada satu kata lagi yaitu poverty porn. Memamerkan kemiskinan. Kalau ada orang-orang yang pamerin jam tangan dan sebagainya, pamer kekayaan dan sebagainya, kita udah bilang, jangan flexing dan sebagainya. Ada satu lagi, poverty porn. Kayak dia tuh pameran kemiskinannya. Aku gak punya apa-apa, semua orang punya privilege, gue gak punya dan sebagainya. Dia pamer terus dan sebagainya. Dua-duanya tidak berkenan. Kenapa? Karena satu sombong di gunung yang tinggi, satu sombongnya di lembah yang dalam. Tuhan gak suka orang sombong. Makanya biasa aja. Just be normal, be kind, be humble. Di tahun 2025 ini, be kind and be humble. Kompetisi itu biasa dalam kehidupan. Tapi izinkan saya ngomong, semua ada jalannya sendiri. Percayalah pada Tuhan, lakukan yang baik. Diam di dalam negeri ini, berlakulah setia. Saudara, kalau hari ini, tahun ini ada teman-teman saudara yang mau wedding, saudara gak diundang. Jangan bete. Be chill. Be happy for them. Siapa tahu memang mereka undangnya cuma sedikit. Dan memang saudara gak diundang. Dan toh saudara jadi gak perlu siapin angpau juga. You can stay at home. Enjoy life. Dan kalau gak diajak nongkrong, jangan bete. Mungkin ada circle-circle yang kita pengen masukin, tapi gak bisa. Ada orang-orang yang kita pengen kenal, tapi orang itu gayung tidak bersambut, tidak bisa kenali lagi. It's fine. Selalu ada alasan kenapa kita gak get along sama certain people. It's fine. Biarkan Tuhan yang mengizinkan banyak hal baik terjadi pada dirimu. Kalaupun kau temenan, silakan. Tapi kau belum bisa temenan, mungkin ada rencana Tuhan yang kamu gak pernah bayangkan. Belajarlah celebrate keberhasilan orang. Belajarlah celebrate hal-hal kecil. Walaupun keadaanmu belum seperti yang kamu bayangkan. Sudah tahu gak? Kristus melepaskan semua haknya. Bukan cuma supaya kita berkati. Tapi juga supaya kita berani lepaskan semua. Dan terima bahwa keberhargaan kita tidak diukur dari apa yang kita lakukan. Tapi siapa yang menciptakan kita. Banyak orang mengukur diri mereka, keberhargaan mereka dari apa yang mereka bisa lakukan. Jabatan apa yang mereka. Masalahnya kalau misalnya jabatan itu dilepas, takutnya harga diri mereka turun. Mereka mengalami apa yang namanya post power syndrome. So maka dari hal itu kau harus taruh identitasmu pada hal yang lebih kekal dan abadi. Yaitu identitasmu di dalam Kristus. Bahwa dia menciptakanmu, dia yang punya rencana, yang tidak menyesal menciptakanmu, begitu mengasihimu dan peduli padamu. Karena saudara, saat kita mau ke depan, ada sesuatu yang dilepaskan. Dan salah satu dosa yang berat, itu iri hati. Kenapa? Karena pertandingan iman tidak selalu ada pertandingan untuk menang. Tapi ada pertandingan untuk menyelesaikan. Untuk menyelesaikan, kita harus lepaskan banyak beban. Ada satu ayat yang saya selalu renungkan. Matius 6 ayat 25-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak membutuhkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini pertanyaan Yesus. Bukannya kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara tahu gak bahwa ayat dari Matius 5 sampai 7. Yesus berkali-kali ngomong soal Bapakku, Bapamu yang di surga. Kenapa dia ngomong hal seperti itu? Karena sebenarnya Matius 5 sampai 7 itu adalah
ekspektasi Bapa. It's about the Father's heart. It's about God the Father's heart. Kasih Bapa pada kita semua, pada anak-anaknya. Kasih dan ekspektasi dia. Dan maka dari hal itu, ini janjinya dia. So hari ini, izinkan dirimu tenggelam dalam kasihnya dia. Renungkan, meditate on his love. Kenapa? Saudara bisa melakukan banyak hal, tapi dasarnya kau harus izinkan dirimu dikasihi. Kau harus menyadari, walaupun kamu belum bisa ngapa-ngapain, walau tanganmu itu belum bisa melakukan banyak hal, walaupun mungkin kamu bukan orang paling skillful, you are loved already by God. Kau telah dikasihi dan akan terus dikasihi. Kasihnya gak berubah walau kau pengangguran. Kasihnya gak berubah walau kau punya uang sebanyak apapun. Kasih tidak berubah. Karena kasihnya bukan berdasarkan apa yang sudah lakukan, tapi yang Kristus lakukan untuk kamu dan saya. Saat kau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau sudah punya akses untuk datang ke dia. Semua doamu akan didengar. Semua tangisanmu dia tahu. Dan allow yourself untuk tenggelam dalam kasihnya dia. Saudara, hari ini saya sampai sini aja. I hope you guys are blessed. Tapi ada satu ayat lagi yang saya ingin bagikan pada saudara. Dan ayat ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ayat ini sebenarnya ini sebuah lagu. Jadi saudara bisa ucapkan berkali-kali. Saudara bisa ucapkan setiap hari. Saya berdoa supaya saudara mengucapkan ini in the morning. Dan saudara mengucapkan ini pagi-pagi pada waktu saudara mungkin harus lakukan sesuatu yang baik. Saudara harus lakukan sesuatu, harus kerja, harus ngurus ini. Biarkan ayat ini jadi ayat yang menyegarkan bagi saudara. Mazmur 37 ayat 1-9. Bunyinya kayak gini. You can read it every morning. Jangan gelisah karena orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat salah. Sebab mereka segera hilang seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Percayalah kepada Tuhan. Mungkin sambil taruh tangan kamu di dada. Percayalah kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Ingatkan dirimu. Diamlah di negeri itu. Berlakulah setia. Carilah kebahagiaan pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Ia akan menolongmu. Mungkin you can taruh tangan kananmu sampai kamu bisa aminkan ini. Ia akan menyatakan kesetiaanmu seperti terang. Dan ketulusanmu seperti siang. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai ia bertindak. Jangan gelisah karena orang berhasil hidupnya atau yang melakukan tipu muslihat. Jangan marah dan panas hati. Itu hanya membawa celaka. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Yang berharap kepada Tuhan akan mewarisi tanah itu. Doakan ini terus menerus jadi hidupmu. Saat ada iri hati mulai masuk, pray about this. Tenangkan jiwamu. Nyanyikan lagu ini. Jangan gelisah. Dan Tuhan akan berikanmu damai sejahtera. Tetaplah berjalan. Gunakan apa yang ada. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Percaya pada Tuhan. Percaya pada kasihnya. Dan kau akan lihat bagaimana dia mampu menghadirkan banyak hal kau gak pernah bayangkan. Thank you so much. Happy New Year everyone. God bless you all. Take care.